Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Soma Putri. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang Kedua, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan membacakan jawaban hasil ujian akhir semester mata kuliah Filosofi Pendidikan. Soal yang pertama, Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu tokoh pendidikan di Indonesia. Masih ada tokoh lainnya yang terkait pemikir pendidikan di Indonesia. Silahkan saudara jelaskan hasil pemikiran salah satu tokoh pendidikan yang telah saudara pilih selain Ki Hajar Dewantara. Kemudian, hubungkan hasil pemikiran tokoh tersebut dengan keadaan pendidikan di Indonesia saat ini yang disertai dengan contoh. Saya akan memilih tokoh pendidikan Indonesia yang terkenal, yaitu Profesor Dr. Nurcholish Madjid, yang dikenal sebagai pemikir Islam modern dan intelektual yang memperjuangkan kesetaraan gender dan kebebasan berpendapat. Profesor Dr. Nurcholish Madjid adalah seorang tokoh pemikir Indonesia yang banyak memberikan kontribusi dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Salah satu pemikirannya adalah konsep pendidikan yang holistik dan inklusif, yang menekankan pentingnya pembentukan manusia yang memiliki keseimbangan antara akal, hati, dan rasa. Menurutnya, pendidikan harus mampu membentuk manusia yang berkarakter, kritis, kreatif, dan memiliki rasa empati terhadap sesama. Dalam keadaan pendidikan di Indonesia saat ini, konsep pendidikan holistik dan inklusif yang diusung oleh Nurcholish Madjid masih relevan dan penting untuk diterapkan. Masih terdapat banyak masalah dalam sistem pendidikan di Indonesia, seperti rendahnya mutu pendidikan, kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta kesenjangan pendidikan antara kelompok sosial yang berbeda. Untuk mengatasi masalah tersebut, pendidikan harus mampu memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak, tidak hanya bagi mereka yang memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas, tetapi juga bagi mereka yang berasal dari keluarga miskin atau terpinggirkan. Pendidikan harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, ramah, dan inklusif bagi semua anak, sehingga mereka dapat berkembang secara optimal. Pendidikan juga harus mampu membangun suasana belajar yang positif, menginspirasi, dan membantu anak-anak untuk mengembangkan potensi diri mereka. Dalam hal ini, konsep pendidikan holistik dan inklusif yang dianut oleh Nurcholish Madjid dapat dijadikan landasan untuk mengembangkan pendidikan yang berfokus pada pembentukan karakter, pemikiran kritis, kreativitas, dan empati. Dengan mengembangkan pendidikan yang holistik dan inklusif, diharapkan anak-anak di Indonesia dapat tumbuh menjadi manusia yang memiliki karakter yang kuat, berpikir kreatif, kritis, dan memiliki rasa empati terhadap sesama. Salah satu hasil pemikiran Nurcholish Madjid yang juga menarik adalah konsep Islam yang rahmatan lil alamin atau Islam yang merahmati semesta alam. Konsep ini menekankan pentingnya Islam sebagai agama yang toleran dan damai yang tidak hanya berfokus pada kepentingan umat Islam, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan umat manusia secara umum dan lingkungan. Konsep ini relevan dengan keadaan pendidikan di Indonesia saat ini, terutama dalam konteks pendidikan agama di sekolah-sekolah. Terkadang, dalam konteks pendidikan agama di sekolah-sekolah, eh, hanya difokuskan pada kepentingan umat Islam saja, tanpa memperhatikan pandangan dan keyakinan agama lain, yang dapat memicu intoleransi dan ketidakadilan di masyarakat. Contoh konkret dari implementasi konsep Islam yang rahmatun lil alamin dapat dilihat dari pengembangan kurikulum pendidikan agama yang inklusif dan menghargai perbedaan, memperkenalkan pemahaman yang lebih luas tentang nilai-nilai keagamaan, moral, dan etika yang relevan dengan kebutuhan dan kepentingan umat manusia dan lingkungan. Dalam hal ini, Nurcholish Madjid dapat dianggap sebagai tokoh yang telah memberikan kontribusi penting dalam membentuk pemikiran tentang pendidikan agama yang toleran dan inklusif di Indonesia. Namun,
upaya untuk mengimplementasikan konsep tersebut dalam praktek masih memerlukan kerja keras dan dukungan yang luas dari masyarakat dan institusi pendidikan. Selanjutnya, soal kedua, kualitas membaca anak-anak di Indonesia masih rendah karena Indonesia menduduki peringkat 2 terbawah dari 31 negara di Indonesia di Asia, Afrika, Eropa, Amerika pada tahun 2022 berdasarkan data International Education Achievement atau IEA. Berdasarkan pernyataan tersebut, bagaimana hubungannya dengan konsep pendidikan di Indonesia yang memerdekakan peserta didik? Konsep pendidikan di Indonesia yang memerdekakan peserta didik salah satunya tercermin dalam pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan mandiri. Namun, kualitas baca anak-anak yang masih rendah di Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan pendidikan tersebut belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik seharusnya memberikan ruang yang cukup bagi peserta didik untuk membangun kemampuan membaca dengan cara menyenangkan dan menantang. Keterampilan membaca sangat penting bagi peserta didik karena merupakan fondasi dalam memahami isi pelajaran dan meningkatkan keterampilan berpikir. Kualitas baca anak-anak yang masih rendah di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya ketersediaan buku bacaan yang menarik, metode pengajaran yang kurang menarik dan interaktif, serta kurangnya aksesibilitas terhadap pendidikan. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk mengembangkan pendekatan pendidikan yang lebih inovatif dan inklusif, yang dapat membangun kemampuan membaca peserta didik secara lebih aktif dan efisien. Dalam konteks ini, konsep pendidikan di Indonesia yang memerdekakan peserta didik dapat memberikan landasan yang kuat dalam mengatasi masalah kualitas baca anak-anak yang masih rendah. Konsep tersebut harus diimplementasikan secara konsisten dan sistematis dengan melibatkan berbagai pihak terkait seperti guru, orang tua, dan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan kualitas baca anak-anak di Indonesia dapat meningkat dan menjadi lebih baik di masa depan. Selanjutnya, ada krisis karakter generasi muda saat ini telah mengancam nilai karakter bangsa Indonesia. Jelaskan bagaimana upaya yang dapat dilakukan seorang pendidik untuk membentuk karakter peserta didik menjadi warga negara Indonesia yang bermartabat dan beridentitas. Sebagai pendidik, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk membentuk karakter peserta didik menjadi warga negara Indonesia yang bermartabat dan beridentitas. Antara lain, yang pertama dapat dilakukan dengan cara memperkuat nilai-nilai karakter dalam pembelajaran. Pendidik dapat memperkuat nilai-nilai karakter dalam pembelajaran dengan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam materi pembelajaran kegiatan. Dalam hal ini, pendidik harus berperan aktif dalam mengajarkan nilai-nilai karakter, seperti kerjasama, disiplin, tanggung jawab, keteladanan, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, dapat dengan cara meningkatkan partisipasi peserta didik dalam kegiatan kebangsaan. Pendidik dapat memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengikuti kegiatan kebangsaan, seperti misalnya upacara bendera, hari besar nasional, dan lain-lain sebagainya. Dalam kegiatan kebangsaan tersebut, peserta didik dapat mengembangkan rasa cinta tanah air, kebanggaan terhadap negara, dan menghargai keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Yang ketiga, dapat dilakukan dengan cara memberikan peran aktif dalam kegiatan sosial. Pendidik dapat mengorganisir kegiatan sosial seperti kegiatan relawan, aksi sosial, dan kegiatan-kegiatan yang mengembangkan keterampilan sosial peserta didik. Dengan melakukan kegiatan sosial, peserta didik dapat memperoleh pengalaman langsung tentang makna kemanusiaan, solidaritas, toleransi, dan persatuan. Selanjutnya, bisa dengan mengembangkan program pembinaan karakter. Pendidik dapat mengembangkan program pembinaan karakter yang dirancang khusus untuk membentuk karakter peserta didik.
Program ini harus dikembangkan berdasarkan pemahaman yang komprehensif tentang karakter peserta didik, termasuk faktor lingkungan dan sosial. Program ini juga harus diimplementasikan secara konsisten dan sistematis untuk mencapai hasil yang maksimal. Melalui upaya-upaya tersebut, seorang pendidik dapat membentuk karakter peserta didik menjadi warga negara Indonesia yang bermartabat dan beridentitas. Pendidik harus menjadi teladan yang baik dalam membentuk karakter peserta didik dan menanamkan nilai-nilai karakter yang positif agar generasi muda Indonesia dapat menjadi pribadi yang berkarakter dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Eh, Sekian jawaban hasil UAS Filosofi Pendidikan saya. Eh, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.